adalah bangunan tumpukan batu yang begitu luar biasa. Itu setinggi 146 meter, tapi sekarang sudah tinggal 139, roboh karena gempa bumi. Ya, ada 2.600.000 buah batu, dan satu batu ini itu beratnya sekitar 5 ton. Ya. Nah, ini adalah batu-batunya ya. Bisa kemana? Oh, tidak ada yang masuk, hanya para arkeolog. Yang paling bawah 15 ton. Yang paling ringan di atas 2 ton. Oh, jadi ya, antara 15 dan 2 ton. Jadi rupanya tidak semuanya 5 ton ya. Ada 15, ada yang 2 ton. Coba jelaskan kembali bagaimana tadi cara menyusunnya tuh. Saya agak bingung. Ini piramida ini tingginya setinggi 50 lantai kalau di masa kita. Ya. Sudah dibangun 4.500 tahun yang lalu. Ya. Cara membangun piramida itu menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan bangsa Mesir kuno sangat luar biasa sekali. Sangat maju sekali walaupun lama sekali. Alkitab mengatakan Musa dididik dalam segala hikmat Mesir. Hikmat Mesir itu termasuk arsitektur dan matematika. Ilmu mereka yang ada di sini. Pasti ini pakai perhitungan matematika juga ya? Pasti. Ya. Nah, untuk membangun piramida setinggi itu dengan batu seberat itu, mereka begini. Mereka memotong batu dari gunung. Tapi gunungnya berada di mana? Dekat sini tidak. Berada di seberang sungai Nil. Ya. Artinya mereka atau pekerjaan mereka tambah lebih sulit lagi. Karena mereka harus menarik dan mendorong dari sana sampai ke tepi sungai Nil dengan memakai roda bahan kayu aras. Ya. Nah, sampai ke tepi sungai Nil, dan di tepi sungai Nil ada satu kapal dari pohon aras juga. Tunggu batu seberat 20 ton itu diletakkan di atasnya. Ya. Nah, kapal itu menyeberang sungai dan dari sisi barat ditarik dan didorong lagi sampai ke lokasi mereka mau membangun piramida, yaitu berada di sini. Mereka hanya menyusun tingkat batu pertama. Kalau kita mengatakan lantai pertama. Nah, kalau mereka mau menyusun lantai kedua, bagaimana cara mengangkat batu seberat itu dari bawah ke atas? Itu sederhana tetapi sangat cerdas. Karena di sini ini gurun pasir terluas di dunia. Ada banyak pasir. Mereka bikin jalan mendaki dengan memakai bahan pasir. Dari dasar itu ya? Dari dasar. Ya. Ya, terus naik terus. Karena lantai kedua tersusun, jalan mendaki naik sedikit lagi. Lantai ketiga tersusun. Lalu menariknya pakai apa ke atas? Menariknya pakai tali lebar dan luar biasa. Ya, tapi tetap memakai roda bahan kayu. Oh ya. Oke. Dan jalan mendaki itu berputar mengelilingi bangunan piramida. Sampai ada akhirnya puncak tersusun, maka waktu jalan mendaki itu mau dirompak, maka piramida sudah diplaster dari atas ke bawah. Artinya mereka membangun piramida dari bawah ke atas, memplasternya dari atas ke bawah dengan memakai batu juga. Tapi mereka tidak pernah memakai bahan lem apapun. Tapi kenapa tidak jatuh? Kenapa tidak jatuh? Karena cara mereka menyusun batu begini supaya bisa tahan. Matematikanya luar biasa. Ya, mereka sangat perhatikan setiap milimeter, sentimeter dengan memakai alat yang sangat sederhana pada zaman dahulu untuk memotong batu. Siapa arsiteknya? Arsiteknya para arkeolog sudah menemukan patung arsiteknya itu berada di Museum Nasional Kairo. Itu juga patungnya sangat menakjubkan karena patung itu umurnya 4.500 tahun. Itu beliau insinyur sama istrinya. Dua patung itu merupakan dua patung paling cantik
di dalam Museum Nasional Kairo. Karena warnanya masih sama, tidak pernah berubah. Walaupun umurnya 4.500 tahun, tapi warnanya masih asli. Kalau kita melihat patung-patung, kita menyangka itu dibuat bulan lalu aja, karena masih fresh. Apalagi matanya, karena mata itu mereka memakai bahan kayak kaca untuk bikin mata patung. Ketika para arkeolog menemukan dua patung itu pertama kali, Mereka menemukan di mana? mereka menemukannya di dekat sini, ya, daerah pemakaman para raja juga yang dekat sini, namanya Saqqara, dekat Memphis, ibu kota Mesir paling tua. Ya. Nah, ketika para arkeolog melihat dua patung itu pertama kali, mata dua patung itu di center mereka itu menyala. Mereka kaget, mereka menyangka itu masih hidup. Ternyata karena bahannya, warnanya sangat luar biasa sekali sampai hari ini. Jadi itu ilmu pengetahuan bangsa Mesir. Di dalamnya ada Di rongga atau dalamnya ruangan. ada lorong-lorong sempit menuju ke ruangan makam Firaun, Ya. di mana peti mati kosong berada. Karena dulu kamar makam Firaun itu pernah penuh dengan harta karun. Harta karun itu apa? Seperti apa contohnya? Apa saja yang mereka pakai selama mereka masih hidup, mereka bawa ke dalam piramid. Tetapi semua ini kita lihat ada lubang-lubang di atas, ya. Jadi sejak zaman dahulu terus-menerus Mesir dijajahi oleh bangsa-bangsa asing seperti Farisi, bangsa Romawi, dan kerajaan Arab, Ottoman. Mereka mau membongkar piramida karena mereka tahu itu isinya ada hiasan emas, ada barang-barang berharga. Tapi yang aneh juga, termasuk jenazah Firaun hilang. Ya, karena ada yang mencuri jenazah. Ini jenazah Firaun apa yang di sini? Ya, Firaun Cheops namanya. Karena bangunan sebesar itu hanya untuk Raja. Kalau Ini suami sebesar ini untuk satu orang saja. satu orang itu suami. Kalau istri dan anak-anak di makam tidak jauh dari raja, dari Firaun, di piramida berukuran lebih kecil lagi. Nanti di jalan kita akan melihat. Ya. Lalu yang piramid yang sana itu apa? Yang agak Itu kecil. penerusnya. Penerusnya ya. Ya, ini Cheops, penerusnya Kefren, penerusnya satu lagi Mykerinos. Karena itu seperti satu keluarga besar. Oke. Seorang ayah, penerusnya anak, penerusnya cucu lagi. Jadi sekarang tidak ada lagi mumi di dalam ya. Kalau di dalam piramida ini tidak ada, tapi para arkeolog sudah menemukan banyak sekali mumi lain Firaun. Alkitab mengatakan tentang jenazah Yusuf di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-50. Ya. Waktu Yusuf meninggal berumur 110 tahun, bahwa jenazah Yusuf itu dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati, sama seperti cara bikin mumi untuk semua Firaun lain. Nah, itu sejak zaman dulu terus menerus selama zaman para Firaun. Bagaimana proses membuat mumi? Bagaimana proses membuat mumi itu sampai saat ini beberapa proses belum kita bisa dapat penafsiran tentangnya. Tapi pada umumnya mereka buka di sini di perutnya, mereka mengeluarkan isinya. Kenapa? Karena isinya ini Gampang rusak ya. ya kalau masih ada di dalam perutnya busuk, ya. Dan mereka isi perut dengan macam garam yang namanya natron. Garam itu berada di Mesir Utara, tidak jauh dari Laut Mediterranean. Dan ganti garam dengan kain, yaitu kain bahan linen. Mereka isi pakai linen dan jahit di sini lagi. Bagian tubuh kita yang masih ada cairan itu otak.
mereka mau menjamin bahwa jenazah jadi kering supaya tidak jadi busuk. Mereka mengeluarkan otak tapi melalui hidung. Mengeluarkan dan isi juga dengan garam, dan isi juga dengan air. Akhirnya mumi atau jenazah itu dirempah-rempahi pakai rempah-rempah dan menurut Alkitab juga, dan dibungkus dalam sehelai kain putih. Itu bahan linen juga, karena produksi kapas pada zaman dahulu sangat luar biasa sekali, sehingga Alkitab mengatakan ketika Yusuf anak Yakub menjadi Perdana Menteri paling pertama di dunia, Firaun memberi hadiah paling pertama kepada Yusuf, yaitu apa? Pakaian halus. Alkitab mengatakan pakaian halus. Dilihat dari waktunya, artinya zamannya Yusuf, zamannya Musa ini sudah ada ya? Ini sebelum Abraham sama Sarah istrinya datang ke Mesir, 500 tahun sebelumnya piramida ini sudah ada. Oke, mereka berusaha untuk mengawetkan mayat mumi seperti itu. Itu hanya berlaku buat raja-raja atau semua rakyat? Semua rakyat, tapi pakai bahan-bahan lebih murah lagi. Seperti kualitas apa saja yang kita beli pada zaman kita. Ada yang mahal, ada yang murah. Termasuk peti mati juga. Ada yang mahal, mewah, luar biasa, ada yang murah. Apakah ada kepercayaan di balik itu? Pasti. Sehingga mereka mau karena melakukan mereka itu? melihat ada matahari, sesudah matahari terbit pasti akan terbenam, dan artinya kehidupan dewa-dewi juga akan berakhir, apalagi manusia. Manusia akan hidup terus menerus di alam baka sesudah dia meninggal. Itu sebabnya mereka bawa juga segala macam barang yang dipakai oleh mereka selama mereka masih hidup ke dalam kuburan mereka, Untuk hidup, dengan harapan mereka memakai semua di alam baka. termasuk tubuh ini perlu diawetkan. Termasuk tubuh itu yang paling penting, karena menurut kepercayaan mereka ketika rohnya mau kembali mencari orangnya, jenazahnya harus lengkap. Kalau jenazahnya tidak ada, rohnya hilang. Tapi kalau masuk otaknya sudah tidak ada. Ya, tapi otaknya yang dikeluarkan disimpan di satu kantong, beda lagi. Tapi yang penting jenazah jadi kering. Tapi sebenarnya ini bisa menolong kita untuk membuat pendekatan Injil ya. Ya pasti. Bahwa kekristenan mengajarkan adanya hidup setelah mati. Tapi kita tidak perlu repot-repot bikin mumi semacam ini. Betul karena sekali. Tuhan Yesus datang, kita semua diberikan tubuh yang baru. Amin. Ya. Amin. Ya. Oke, terima kasih Amin untuk informasi yang Sama-sama. sangat berguna. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Demikian saudara wawancara saya dengan Amin, seorang Kristen Koptik Mesir ya, yang mempunyai pengetahuan dan wawasan sejarah yang baik sekali seperti yang saudara sudah dengarkan dari Giza, Piramid Mesir. God bless you. Thank you for the happiest year of my life.